Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sobat IB dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini dalam keadaan bertakwa kepada Allah, memenuhi kewajiban kita yakni puasa Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kebetulan saya akan mengangkat tema tentang hikmah ataupun kisah-kisah burung hudhudnya Nabi Sulaiman. Sobat IB dimanapun Anda berada, suatu ketika Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja, tidak hanya seorang raja saja, beliau pun juga seorang Nabiullah. Beliau mempunyai amanah, mengemban amanah, kewajiban yang sangat besar sekali. Dan kerajaannya itu berada di negeri Palestina. Dan tentunya seorang raja pasti mempunyai pasukan-pasukan. Dan di antara pasukan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, pasukannya Nabi Sulaiman itu terdiri dari golongan manusia, golongan jin, golongan hewan-hewan. Di suatu ketika Nabi Sulaiman itu hendak keluar dan beliau menyiapkan barisan pasukannya, dan beliau pun juga mengecek pasukan-pasukan siapa saja yang hadir di situ, menyiapkan pasukannya sehingga beliau tahu mengabsen ini pasukan manusia, ini pasukan jin, ini pasukan hewan-hewan. Dan tentunya pasukan Nabi Sulaiman itu sangat tunduk patuh terhadap beliau. Setiap mereka mau pergi kemana-mana akan izin kepada Nabi Sulaiman. Nah, suatu ketika beliau mengecek ini pasukan manusia ternyata hadir, pasukan jin ternyata hadir, pasukan hewan ternyata hadir juga. Tapi ada sesuatu yang membuat beliau terkejut. Apa diantaranya? Fatafaqqadat thaira. Beliau mengecek burung, pasukan hewan yaitu burung. Loh, di mana burung ini, burung hudhud ini kemana? Faqala ma liyala aral hudhuda, kok saya tumben kali ini tidak melihat burung hudhud itu berada di barisan pasukan saya. Amkana minal ghaibin, ataukah burung hudhud itu pergi meninggalkan saya? Setelah melihat keadaan itu, beliau pun tercengang karena terheran-heran. Semua pasukannya itu tunduk patuh terhadap beliau, kok tumben burung hudhud itu berani-beraninya pergi meninggalkan Nabi Sulaiman tanpa seizin dan ridhonya. Akhirnya apa? La'u'adzibannahum adzaban syadida. Nabi Sulaiman marah, sangat marah besar. Bukti marahnya apa? Di dalam kata la'u'adzibannahu itu ada huruf lam sebagai takkid, kemudian takkid kedua huruf nun. Itu menunjukkan sesuatu yang sangat tidak terima, menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu marah besar. La'u'adzibannahu adzaban syadida. Awas yo, burung hudhud, nek kamu kembali lagi kepada saya, akan saya beri hukuman yang sangat berat setimpal agar kamu kapok. Nanti ketika kamu kembali akan saya cabuti bulu-bulu kamu, sayap kamu, ekor kamu, sehingga kamu tidak bisa pergi kemana-mana, terbang kemana-mana, sehingga kamu kapok. Nabi Sulaiman mengancam keras kepada burung hudhud ini karena berani-beraninya burung itu pergi tanpa seizin dan ridho Nabi Sulaiman. Aula azbahannahu, atau nanti akan aku sembelih dia, aula ya'tiyani bisultanin mubin. Jadi Nabi Sulaiman memberikan 3 pilihan. Apakah dia menghukumnya dengan mencabuti bulunya, atau dia akan menyembelihnya, atau dia meminta burung hudhud itu datang kepada Nabi Sulaiman, memberikan alasan-alasannya kenapa kenapa burung hudhud itu pergi sehingga nanti dia maafkan. Setelah Nabi Sulaiman geram terhadap burung hudhud,
Akhirnya famakatha ghairu ba'idin, tiba-tiba burung hudhud itu datang. Faqala, dan burung hudhud itu mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ahadtu bima lam tuhid bihi. Nabi Sulaiman, mohon maaf sebelumnya saya pergi tanpa pamit, tanpa ridho engkau. Tapi ingin saya katakan bahwa kali ini ahadtu, saya mengetahui sebuah kabar, saya mengetahui sebuah sesuatu bima lam tuhid bihi, yang mana tidak engkau ketahui. Tentunya yang seorang raja, seorang nabi, beliau itu merasa bahwa beliau tinggi, beliau terhormat, beliau mempunyai kekuasaan. Yang awalnya beliau geram, semena-mena, sombong, angkuh, melihat seekor burung yang hanya seekor burung tidak mempunyai apa-apa. Ternyata di balik kelemahan burung itu, kecilnya burung itu, lemahnya burung itu, ada sesuatu yang berharga yang tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Wajituka min sabain binabai yakin. Nabi Sulaiman, mohon maaf saya itu berpergian jauh mengarungi negara benua, pergi ke negeri Saba, dan saya datang kepada engkau, kembali kepada engkau dengan membawa kabar yang sangat menggembirakan bagi engkau. Kabar itu sebelumnya tidak pernah engkau ketahui. Sehingga apa? Sobat IB dimanapun Anda berada, akhirnya dari kesombongan ataupun agak keangkuhan Nabi Sulaiman, beliau pun sadar, oh ternyata walaupun burung sangat membawa manfaat yang tidak saya ketahui. Dan burung itu menceritakan. Jadi awalnya tadi opsi yang ketiga itu Nabi Sulaiman memberi opsi nanti kalau burung itu kembali membawakan alasan-alasannya, dan burung itu ternyata benar-benar kembali menjelaskan, membeberkan alasannya kenapa pergi dan lain sebagainya. Akhirnya burung itu meminta maaf dan Nabi Sulaiman pun juga memaafkan dan menerima kesalahan-kesalahan burung itu. Dan akhirnya burung hudhud itu menceritakan kepada Nabi Sulaiman, ini wajatu imro'atan Nabi Sulaiman, ketika saya pergi ke negeri Sabak, ternyata saya mendapati di daerah itu ternyata ada kerajaan yang sangat megah, besar, luar biasa. Dan anehnya di dalam kerajaan itu ternyata tidak dipimpin oleh seorang raja. Ini wajatu imro'atan. Ternyata kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu. Tamlikuhum, yang mana ratu itu diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa melimpah, dari bangunan yang megah, kemudian fasilitas kerajaan yang mewah, kemudian pasukan-pasukan yang kuat, dan daerah-daerah yang sangat strategis di sekeliling kerajaan, sehingga menjadi kerajaan yang sangat kuat, sangat besar, sangat megah. Wa utiyat min kulli syai', dan Allah uji Bilqis ratu ini dengan segala kenikmatan-kenikmatan dari Allah, segala fasilitas-fasilitas kehidupan dalam kerajaan dengan melimpah. Dan disampaikan oleh burung hudhud, walaha arsun azim, dan Ratu Bilqis itu ternyata di dalam kerajaannya itu beliau mempunyai singgasana yang sangat mewah, yang sangat bagus sekali. Itu menandakan bahwa status kerajaan itu sangatlah maju, sangatlah kuat. Jadi kerajaan negeri Sabak, kerajaannya Ratu Bilqis itu terletak di negeri Yaman, yang mana negeri Yaman pada saat itu di zamannya Nabi Sulaiman, negeri itu negeri yang sangat subur. Kenapa negeri yang sangat subur? Karena tempatnya strategis. Negeri Yaman itu menjadi komoditi pangan, sandang, dan segala hal pada zaman itu. Setiap komoditas dari timur, negeri timur, Jepang, Asia, Cina, itu dibawa, diekspor ke negeri Eropa itu bukan pasti melewati negeri Yaman. Negeri Yaman juga memiliki
jalur darat, jalur laut, sehingga pada saat itu negeri Yaman yang dipimpin oleh Ratu Bilqis Saba itu menjadi kerajaan yang sangat maju, sangat kokoh, sangat kuat. Akan tetapi ternyata dengan kesombongannya, dengan kelalaiannya atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Ratu Bilqis, menjadikan Ratu Bilqis itu lalai terhadap Allah. Burung Hudud menceritakan, wajadtuha wa qaumuha, Nabi Sulaiman, saya mendapati bahwa Ratu Bilqis itu ternyata sujud menyembah lisyamsi. Wajadtuha wa qaumuha yasjuduna lisyamsi. Mereka, Ratu Bilqis dan pasukan-pasukannya itu menyembah matahari. Dia syirik terhadap Allah, tidak beriman kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum, dan para syaitan pun menghiasi amalan-amalan mereka dengan kesyirikan-kesyirikan, sehingga dia lalai, wasaddahum anis sabil, lalai terhadap jalan Allah, keimanan, ketakwaan kepada Allah, menentang nabi-nabiullah, bahum la yahtadun, dan mereka ratu dan kaum-kaumnya, pasukan-pasukan di negeri Saba itu kufur terhadap nikmat Allah dan tidak beriman kepada Allah, menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah. Dan pada akhirnya hukuman dari Allah Ta'ala atas kekufuran itu, Allah hancurkan negeri Saba. Jadi di negeri Saba itu terdapat kota Ma'rib, kota yang sangat besar. Dan di Ma'rib itu terdapat bendungan-bendungan yang besar yang menjadikan negeri Saba itu menjadi agraria. Pangan-pangan di situ terpenuhi gara-gara ada bendungan. Di setiap tahunnya bendungan itu mengalirkan air-air yang menjadikan panganan di situ melimpah. Dan suatu ketika karena kesombongan Ratu Bilqis, akhirnya Allah memberikan azab, bendungan Ma'rib itu jebol dan menerjang seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di negeri Yaman itu, salah satunya kerajaan Saba, dan akhirnya hancur luluh. Dan singkat cerita, Nabi Sulaiman itu sebelum hancur itu, Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Dan singkat cerita, Ratu Bilqis mempertimbangkan, memusyawarahkan kepada pasukannya bahwa nanti saya akan menghadap ke Nabi Sulaiman, dan akhirnya Ratu itu bersama pasukan-pasukannya beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi-nabiullah. Itulah sedikit cerita kisah dari burung hudhud Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis yang berada di Saba. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.